adalah salah satu komponen yang penting di kehidupan setiap orang. Itu tentu saja gimana manusia sebagai makhluk sosial, entah itu di lingkungan keluarganya, di sekolahnya, di tempatnya bekerja, atau di lingkungan keagamaannya juga. Peran sebagai pendengar yang baik itu sangat diperlukan. Cuma sayangnya dalam praktiknya sendiri, gak semua orang mampu dan mau untuk istilahnya menginvestasikan waktu mereka untuk berusaha menjadi pendengar yang baik. Bahkan terkadang meskipun seseorang udah mau dan mampu mendedikasikan dirinya sebagai pendengar yang baik, ada juga tantangan-tantangan yang dia hadapi, yang timbul, yang membuat dia nggak bisa jadi pendengar yang aktif, yang baik, yang sempurna. Apalagi ditambah sekarang kemajuan teknologi, jadi informasi-informasi yang salah banyak sekali bertebaran di media sosial. Nah, kadang hal-hal itu tuh membuat orang menjadi mudah untuk menghakimi, terus nggak mau mendengarkan orang lain, menutup telinga lah untuk orang lain. Sangat penting bagi kita untuk menjadi pendengar yang baik, karena kita tahu gimana rasanya ketika orang ingin bercerita ke kita bisa mendengar keluh kesah orang. Itu ada euforianya sendiri. Sebagian besar dari kita pasti pengen jadi pendengar yang baik dan merasa kita punya orang spesial. Kita pun merasa spesial karena orang mau cerita ke kita. Pendengar yang baik akan mendatangkan banyak manfaat nih, yaitu pertama, menimbulkan hubungan yang baik dalam kehidupan pribadi. Tentunya istilahnya hubungan kita dengan orang lain, orang yang mau bercerita sama kita. Yang kedua, bisa membantu memecahkan masalah orang lain. Tentu aja kalau misalnya orang cerita ke kita jadi tahu masalah orang, kita bisa bantu memecahkan masalah orang lain. Meskipun kita nggak memberikan solusi yang sangat berguna, seenggaknya kita menjadi pendengar pun bisa mengangkat beban mereka sendiri. Jadi tentu saja itu sudah ada pengaruh baiknya untuk mereka. Yang ketiga juga kita bisa mempelajari dari berbagai sudut pandang tentang permasalahan, tentang kehidupan seseorang. Jadi bisa memperluas perspektif kita lah gitu. Gimana sih dari suatu hal selain dipandang oleh si pencerita, juga dipandang oleh kita sebagai sisi yang pendengar. Kalau kita hubungkan dengan tipe kepribadian, seorang yang introvert itu seringkali dianggap sebagai orang yang mudah untuk menjadi pendengar. Hal itu wajar tentu saja, karena dari sifat introvert sendiri dia kan cenderungnya pendiam, lebih menutup diri dan juga pasif gitu kan. Jadi dibandingkan dengan mereka yang ekstrovert, yang lebih terbuka dan outgoing, jadi pasti di pandangan orang itu siapa sih yang jadi sosok pendengar itu lebih sering adalah mereka yang introvert. Menjadi pendengar itu seringkali terdengar mudah, kita cukup diam nih dan mendengarkan orang lain berbicara, kemudian kita menimpali seperlunya, kita respon seperlunya. Tapi ternyata itu bukan hal yang gampang, itu bukan hal yang mudah, sebab nyatanya menjadi pendengar yang efektif itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang baik. Kebanyakan orang mengira menjadi pendengar yang baik dan efektif itu cuma semata tentang pertama, kita nggak berbicara saat orang lain berbicara. Terus yang kedua, kita membuat pembicara tuh tahu kalau kita sedang mendengarkan. Itu maksudnya contohnya melalui ekspresi wajah kita, atau enggak seperti tanggapan verbal gitu yang lihat ngerespon ya. Yang ketiga, umumnya cuma dipandang tentang gimana kita mampu untuk bisa mengulangi apa yang disampaikan oleh si pembicara gitu, bahkan persis setiap katanya. Tapi menariknya, berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh Harvard Business Review atau HBR, dia itu menjelaskan bahwa ketiga hal tadi itu bukan bentuk dari kemampuan mendengar yang baik. Berdasarkan riset, HBR itu mengatakan bahwa pertama, justru kalau pendengar yang baik dan efektif itu mereka harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu terbukti kalau cuma duduk diam mendengarkan itu bukan pendengar yang baik dan efektif. Jadi gimana pendengar itu bisa lebih menghidupkan komunikasinya secara dua arah, bukan satu arah. Jadi bukan cuma si pencerita yang bercerita dan pendengar yang mendengar, tapi pendengar juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat si pencerita mungkin kalau misalnya ada hal-hal atau poin-poin yang nggak diceritakan jadi diceritakan, atau mungkin ada yang masih mengganjal gitu, ada yang masih membebankan tapi tidak dia keluarkan bisa dia keluarkan. Itu salah satu yang pertama. Kedua, pendengar yang baik dan efektif itu harus bisa membangun percaya diri seseorang. Pendengar yang baik bisa membuat pembicara merasa dia tuh didukung dan bisa merasa percaya diri. Bukan berarti pendengar harus setuju sama apa yang disampaikan oleh pembicara atau si pencerita. Pendengar harus memberikan masukan-masukan. Jadi di sini poinnya
selain dari pencerita merasa puas, merasa percaya diri atas gimana dia cerita ke orang lain, tapi dia juga bisa mendapatkan hal-hal feedback positifnya yang disampaikan kembali oleh si pendengar, misalnya berupa saran-saran atau kritik-kritik atau pendapat yang dipikirkan oleh si pendengar dari hal-hal yang udah disampaikan oleh si pencerita. Apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjadi pendengar yang baik? Yang pertama, kita harus memastikan niat kita mendengarkan orang lain itu untuk mengerti. Yang kedua, kita harus memberikan sesedikit mungkin interupsi. Yang ketiga, kita harus memproses apa yang kita dengar dengan baik. Yang keempat, kita harus coba untuk ulang kembali apa yang disampaikan oleh si pencerita. Yang kelima, kita harus berikan kontak mata yang baik. Yang keenam, kita harus menghindari gangguan media sosial. Itu biasanya melalui gadget. Ketujuh, mencondongkan badan. Kedelapan, kita harus berusaha untuk memahami dan mengerti perasaan orang lain. Dan yang kesembilan, kita nggak boleh terlalu cepat menghakimi orang lain. Nah, untuk bisa dianggap sebagai pendengar yang baik, hal-hal ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita melakukan kontak mata lebih dari 80%. Yang kedua, kita lebih banyak bertanya daripada bercerita. Ketiga, kita mengucapkan maaf atau permisi saat kita mau menginterupsi omongan lawan bicara kita. Yang keempat, kita harus memberikan reaksi yang pas dengan isi cerita si pencerita. Yang kelima, kita harus menahan diri kita untuk nggak banyak mengatakan dan malah menceritakan tentang diri kita, bukan si pencerita. Dan yang terakhir, keenam, kita harus merespon saat lawan bicara sudah selesai berbicara atau saat kita diminta. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa belajar bagaimana membangun pemahaman tentang satu sama lain. Karena mustahil kalau dalam sebuah perbincangan semua orang yang menjadi pembicara. Lalu siapa yang akan mendengarkan?